Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sholatul tarawih. Dalam beberapa hari terakhir kita menyaksikan satu video yang viral, di mana dalam video itu disebutkan bahwa dalil sholat tarawih 8 rakaat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan, maka Siti Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Rasulullah tidak pernah melebihkan salatnya dari 11 rakaat baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau istri Rasul. Kamarnya menempel dengan Masjid Nabawi, kita tidak membantahnya, kita mengakuinya. Dan disebutkan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kita pun tidak mengingkari kalau hadis ini adalah hadis sahih. Namun yang tidak sahih itu adalah ketika menganggap hadis ini membicarakan tentang sholat tarawih. Karena di sana terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan. Yang pertama, biasanya orang-orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tarawih membaca hadisnya tidak utuh, tidak lengkap. Coba kalau dibaca lengkap, di ujungnya Siti Aisyah menceritakan beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum mengerjakan witir? Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, inna aini tanamani wa la yanamu qalbi. Mataku memang tertidur namun hatiku tidak tertidur. Nah, dari sini jelas bahwa hadis yang sedang dibicarakan oleh Siti Aisyah konteksnya menceritakan tentang sholatul witir, sholat witir. Kesalahan yang kedua, tidak jeli di dalam mengamati setiap untayan kata yang terdapat di dalam hadis. Dalam hadis ini ada frase fi Ramadan wala fi ghairi. Jadi salat yang diceritakan adalah salat yang terdapat pada bulan Ramadan dan juga terdapat di luar Ramadan. Salat yang ada di luar Ramadan tentu bukan salat tarawih, karena salat tarawih itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, inkonsistensi dalam beramal. Orang-orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tarawih, tarawihnya biasanya juga hanya di bulan Ramadan. Seharusnya kalau mau konsisten, mereka tidak hanya tarawih pada bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lain, di bulan Syawal nanti, di malam-malam hari raya, di bulan Muharram, bulan Rabiul Awal dan sebagainya, mereka juga mengerjakan sholat tarawih. Namun kita melihat di luar Ramadan mereka tidak melaksanakan tarawih, bahkan hadis ini pun hampir tidak pernah terdengar dari mereka. Lalu kesalahan yang keempat, ketika menjadikan hadis ini sebagai dalil tarawih adalah merendahkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa merendahkan Nabi? Ketika hadis ini dibagi kepada 2 paket sholat, 8 rakaat untuk tarawih, 3 rakaat untuk witir. Artinya kita mengamini bahwa witirnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 3 rakaat. Ini tentunya tidak layak bagi Rasulullah yang merupakan teladan bagi umat. Seorang teladan yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah yajtahidu fi Ramadan, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di bulan-bulan yang lain. Maka sangat tidak wajar, sangat tidak pantas, sangat tidak layak ketika seorang Rasul witirnya di bulan Ramadan hanya 3 rakaat. Maka menganggap hadis ini berbicara tentang tarawih, di dalamnya terkandung penghinaan, penistaan kepada Rasulullah, karena menganggap witirnya Rasulullah tidak pernah lebih dari 3 rakaat. Lalu kesalahan yang kelima, orang-orang bila menjadikan hadis ini sebagai dalil tarawih, maka ini akan bertentangan dengan perbuatan sahabat Nabi. Di masa Khalifah Umar bin Khattab,
tarawih dilaksanakan 20 rakaat yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Pada waktu itu Siti Aisyah masih hidup, Sayyidina Utsman masih hidup, Sayyidina Ali masih hidup, banyak para sahabat senior masih hidup. Mereka tidak membantah pelaksanaan tarawih di masa Umar 20 rakaat. Nah, kalaulah benar hadis ini membicarakan tentang tarawih, pastilah Siti Aisyah akan menyanggah apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Kemudian dalil yang keenam, ketika orang beranggapan tarawih itu 8 rakaat, maka akan ada kerancuan dari segi linguistik, akan ada kekeliruan dari segi bahasa. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia suatu kata itu terbagi kepada singular dan plural, dalam bahasa Arab kosakata itu terbagi kepada mufrad, tasniyah dan jamak. Mufrad artinya tunggal, tasniyah artinya 2, dan jamak artinya 3 atau lebih. Kata at-tarawih merupakan syigat muntahal jumu'. Kalimat jamak paling kurang harus ada 3. Maka at-tarawih itu harus ada 3 tarwihah, 3 kali istirahat. Dinamakan tarawih karena banyak istirahat. Setiap 4 rakaat orang-orang yang mengerjakan tarawih beristirahat dengan membaca Al-Quran, melakukan tawaf. Jadi baru salat itu logis dinamakan tarawih minimal 12 atau 16 rakaat. Kalau salatnya 8 rakaat dinamakan tarawih, maka ini adalah kedustaan kalau ditinjau dari segi bahasa. Dan sebenarnya banyak dalil-dalil yang lain, alasan-alasan yang lain yang menunjukkan suatu kekeliruan ketika menganggap hadis ini sebagai dalil tarawih. Dan tentu adalah suatu hal yang bid'ah ketika kita merendahkan Rasulullah, menganggap witirnya Rasulullah cuma 3 rakaat, menganggap tarawihnya para sahabat menentang dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya dari sini kita melihat kenapa para ulama, para imam mazhab, mereka semuanya berpendapat tarawih itu adalah 20 rakaat, kecuali Imam Malik yang menambah 16 rakaat lagi sehingga menjadi 36 rakaat. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir bin Abdullah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samani raqatin thumma autara." Hadis ini kalau kita lihat dari segi status atau dari segi kesahihannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Dikarenakan di dalam mata rantai sanadnya terdapat nama Isa bin Jariyah yang merupakan seorang perawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalaupun seandainya hadis ini sahih, tetap hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil penetapan jumlah rakaat. Kenapa? Karena berbicara tentang jumlah rakaat dalam hadis ini terdapat beberapa ihtimal, beberapa kemungkinan. Dan kemungkinan itu bukanlah kita mengada-ngada, tapi memang disebutkan oleh para ulama. Kita bisa melihat misalnya dalam kitab Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Kanzur Raghibin menjelaskan wa kana Jabir innama hadara fil lailati tsalitsah war rabi'ah. Jabir hanya hadir pada malam yang ketiga dan keempat. Kemudian itu bisa dilihat dalam kitab Syarh Al-Mahalli juzuk 1 halaman 217. Kemudian kita juga bisa membuka Hasyiah Syarwaini ala Tuhfatil Muhtaj. Ada 10 jilid, bisa dibuka di jilid kedua halaman 262 cetakan Darul Fikri. Disebutkan warawa Ibnu Khuzaimah wa Hibban an Jabir qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 raqa'atin thumma autara intaha. Aku berpendapat wa amal baqiyatu, adapun sisanya di luar daripada 8 rakaat, fa yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu fi baitihi qabla maji'ihi aw ba'da. Adapun sisanya ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di rumahnya sebelum datangnya Jabir atau setelah datangnya Jabir. Dalam satu kaidah disebutkan waqa'ul ahwal idza tatarraka ilaiha al-ihtimal kasaha saubul ijmal wa fasaqata biha al-istidlal. Sebuah kejadian, suatu peristiwa bila terdapat beberapa
kemungkinan beberapa ihtimal, kasaha thawbul ijmal, maka dia dikategorikan mujmal. Fasaqata bihal istidlal, maka menjadi gugur dalam hal istidlal atau dalam hal pengambilan dalil. Jadi sekalipun hadis ini sahih, tetap hadis ini tidak dapat dijadikan rujukan tentang jumlah rakaat. Makanya apa yang menjadi rujukan dalam hal jumlah rakaat? Yang menjadi rujukan adalah ijma' sahabat, perbuatan sahabat Nabi di masa Umar yang disepakati, yang tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggahnya. Di sisi yang lain, Sayyiduna Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis shalla bina, beliau wafat di tahun 74 Hijriah. Masa kekhalifahan Umar dari 13 sampai 23 Hijriah. Artinya apa? Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah masih hidup. Kalaulah memang benar bahwa tarawih itu hanya 8 rakaat, pastilah Jabir akan menyanggah perbuatan Umar. Tapi ternyata tidak menyanggah. Oh, kita katakan mungkin Jabir takut. Jabir itu bukan seorang penakut. Di dalam kitab Fawaidul Janiyah, Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan biografi Jabir, beliau hadir 19 peperangan bersama Rasulullah. Di akhir usianya ada sesuatu yang menimpa penglihatannya dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Jadi Jabir bukan seorang penakut karena beliau hadir 19 peperangan bersama Rasulullah. Maka karena itu, kalaulah benar tarawih itu 8 rakaat, pastilah Jabir akan berada di garda terdepan untuk membantah tata laksana tarawih yang dikerjakan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, apakah benar Imamul Bukhari merupakan fuqaha Syafi'iyah? Maka di sini kita perlu banyak membaca, memperkaya literasi, karena setelah kita membaca ternyata banyak para ulama yang menyebutkan Imam Al-Bukhari merupakan salah satu daripada fuqaha Syafi'iyah. Misalnya di dalam kitab Ghayah Talkhisil Murad min Fatawi Ibn Ziyad, di sana disebutkan waqad salaf al-Bulqini fi dzalika al-Bukhari wa huwa ma'dudun min asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Bukhari ma'dudun, tergolong dalam kalangan Syafi'iyah. Dan kalau kita membuka kitab Tabaqat Syafi'iyah karangan Imam Subki, beliau juga menempatkan Imam Al-Bukhari sebagai salah satu fuqaha Syafi'iyah. Jadi banyak literatur yang menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari merupakan salah seorang fuqaha Syafi'iyah, dan kita maklumi dalam mazhab Syafi'i tarawih itu adalah 20 rakaat. Dan untuk yang terakhir kali, mungkin tidak ada salahnya kita melihat pandangan ulama kontemporer Syekh Wahbah Zuhaili, bagaimana pernyataan beliau tentang sholatul tarawih. Di dalam koran mingguan Arab The Muslim World, yaitu edisi 12 sampai 18 Februari tahun 1996, pernah dimuat salah satu tulisan beliau yang berjudul Sholatul Tarawih 20 raq'atan hiya sunnatu tsabitatu bil ijma'. Salat tarawih 20 rakaat merupakan sunnah yang ditetapkan lewat ijma'. Apa kata beliau? Wa man za'ama anna salat at-tarawih 8 raq'atin faqat wa inna hadha huwa sunnatu fi salatiha wa inna salataha akthara min dhalika bid'atun faqad dhallala as-sahabata wa khalafa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menduga tarawih itu hanya 8 rakaat dan itu adalah sunnah, adapun lebih dari 8 rakaat adalah bid'ah, maka mereka sungguh telah menganggap sesat para sahabat dan mereka telah menyimpang dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Wahbah Zuhaili melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bitamassuki, untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafair rasyidin, sesuai dengan sabda Rasul, may ya'ishu minkum, siapa yang hidup di antara kamu, fasayara ikhtilafan katsira, mereka akan melihat perbedaan pendapat yang banyak, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin, maka
berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Di sana kita dituntut untuk berpegang pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Inna Umar radhiyallahu anhu huwa alladhi amara Ubay bin Ka'ab ay yusalliya bihim 20 wa aqarrahu ala dhalika as-sahabah fasara dhalika ijma'an wa mukhalafatul ijma' amrun khatirun fid din. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, Sayyidina Umar adalah sahabat yang memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam melaksanakan solat 20 rakaat, dan itu mendapat pengakuan para sahabat. Fasara dzalika ijma'an, maka ini menjadi suatu konsensus, menjadi ijma' ulama. Wa mukhalafatul ijma' amrun khatirun fid din, merupakan perkara yang sangat fatal, perkara yang sangat berbahaya dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkecoh dengan sebahagian orang yang mencoba untuk membenturkan antara Rasulullah dengan sahabat. Kalau kamu ingin ikuti Rasulullah, maka jumlah rakaat tarawihnya begini. Kalau kamu ingin ikuti Umar, rakaat tarawihnya seperti itu. Karena sebenarnya tidaklah para sahabat Nabi ini melakukan sesuatu, melainkan mereka telah mendapat tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menghargai Rasulullah, menghargai para sahabat, tidak membenturkan antara Rasul dan sahabat, dan kita senantiasa berpegang teguh kepada para ulama. Dalam kitab Madzhabul Arba'ah kita bisa melihat, dalam kitab fikih Syafi'i, fikih Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya mengakui bahwa tarawih itu adalah 20 rakaat. Hanya demikian bahasan singkat dalam kesempatan ini. Al-Fakir menyadari banyak kekurangan, banyak kesilapan, maka di situ Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.